30 menit sebelum tamu undangan datang ke ulang tahun putriku, ponselku bergetar satu kali. Sebuah foto. Perempuan itu memeluk lengan suamiku di pelaminan kecil, memamerkan cincin. Menulis satu kalimat, "Mulai hari ini, akulah nyonya di rumah ini." Suruh perempuan tua itu pergi. Aku menatap layar itu cukup lama, lalu aku tersenyum. Mereka mengira aku hanya ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Mereka lupa, setiap rupiah di rumah ini ada namaku di atasnya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa hadir untuk menemani hari kalian. Nama saya Lestari. Usia saya 34 tahun. Selama 7 tahun terakhir, orang mengenal saya hanya sebagai istri Pak Damar, pengusaha properti yang sukses di kawasan Pondok Indah. Mereka melihat saya mengantar anak, memilih kue, mengatur taman. Mereka pikir hidup saya hanya sebatas dinding rumah ini. Tidak ada yang tahu satu hal. Sebelum saya menikah, saya seorang notaris. Dan diam bukan berarti bodoh. Hari ini, putri saya, Kayla, genap berusia 5 tahun. Halaman belakang rumah kami di Pondok Indah sudah penuh balon warna pastel. Meja catering tertata rapi. Seorang badut sulap sedang berlatih di sudut taman. Saya berdiri di depan cermin kamar utama. Gaun satin krem. Rambut disanggul sederhana. Saya menatap pantulan diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan tenang karena bahagia. Tenang karena saya sudah tahu semuanya. Foto perempuan itu bukan kejutan. Itu hanya konfirmasi terakhir. Mari saya ceritakan dari awal. Saya bertemu Damar 8 tahun lalu. Waktu itu, dia bukan siapa-siapa. Seorang lulusan teknik sipil dengan satu ide dan tidak ada modal. Saya yang punya modal. Kami bertemu di sebuah seminar properti kecil di Jakarta Selatan. Dia berdiri di depan, mempresentasikan konsep perumahan sederhana untuk keluarga muda. Idenya bagus, tapi tidak ada yang mau mendanai anak muda tanpa nama. Saya menghampirinya setelah acara. Saya bilang, saya seorang notaris dan saya tahu cara membaca peluang. Saya melihat sesuatu di idenya. 3 bulan kemudian, kami mendirikan perusahaan. 6 bulan kemudian, kami menikah. Saya jatuh cinta bukan pada wajahnya, saya jatuh cinta pada mimpinya. Dan saya memberikan semua yang saya punya untuk mimpi itu. Tabungan saya, warisan ayah saya yang seorang pengembang kecil, dan kemampuan saya membaca akta serta kontrak. Itulah yang membangun perusahaan Damar dari nol. Tahun-tahun pertama sangat berat. Kami tinggal di rumah kontrakan sempit di Bekasi. Saya yang mengurus dokumen, mengejar izin, menemui pejabat tanah. Sementara Damar mengurus pembangunan di lapangan. Banyak malam kami makan hanya dengan nasi dan telur, menghitung setiap rupiah. Saya ingat satu malam, saat proyek pertama kami hampir gagal karena kekurangan dana. Saya menjual cincin kawin saya sendiri untuk menutup gaji para pekerja. Damar menangis waktu itu. Dia memeluk saya dan berkata, "Suatu hari, semua ini akan kembali padamu berlipat ganda. Tari." Aku janji, saya percaya janji itu. Selama bertahun-tahun, saya percaya. Perusahaan itu, Damar Karya Properti, didirikan dengan uang saya. Dan karena saya yang mengurus semua dokumen, saya melakukan satu hal yang waktu itu hanya saya anggap kehati-hatian biasa. Semua aset besar saya daftarkan atas nama saya sendiri. Rumah di Pondok Indah, 2 ruko di Kebayoran Baru, tanah di Bintaro, bahkan 51% saham perusahaan. Damar tidak pernah keberatan. Dulu dia bilang, "Kamu otaknya. Tari, aku cuma wajahnya." Dia mencium kening saya waktu mengatakan itu. Saya percaya selama bertahun-tahun. Saya percaya. Lalu perusahaan tumbuh besar. Proyek demi proyek berhasil. Dari rumah kontrakan di Bekasi, kami pindah ke Pondok Indah. Dari motor butut, Damar punya mobil. Dari anak muda tak dikenal, dia menjadi pengusaha yang dihormati. Dan seiring uang datang, Damar mulai berubah. Awalnya hal kecil, dia pulang lebih malam. Dia bilang,
Ada klien dari Surabaya. Ada proyek di Bekasi. Saya mengangguk. Saya menyiapkan makan malam yang selalu dingin sebelum dia sampai. Setahun terakhir, dia hampir tidak pernah memandang saya saat bicara. Matanya selalu di ponsel. Senyumnya selalu untuk orang lain di layar itu. Kemudian datang Sabrina. Sabrina adalah staf keuangan baru di kantor Damar. 26 tahun. Cantik, percaya diri, dan tahu betul cara membuat seorang lelaki merasa muda kembali. Saya pertama kali mendengar namanya dari Mbak Asih, asisten rumah tangga kami yang sudah ikut sejak Kayla lahir. Bu, kata Mbak Asih suatu sore, suaranya pelan. Maaf, saya lancang. Tapi tadi saya antar jas Bapak ke laundry. Ada struk kafe di sakunya, 2 orang. Dan ada pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Saya menatap Mbak Asih. Saya tidak marah, saya hanya bertanya, pesan apa? Dia menunduk. Perempuan itu memanggil Bapak. Sayang, malam itu saya tidak tidur, tapi saya juga tidak menangis sekencang yang orang bayangkan. Esok harinya, saya mencoba sesuatu, bukan untuk memergoki, untuk memastikan. Saya bertanya pada Damar saat sarapan, dengan nada biasa. Mas, akhir pekan ini ada acara kantor tidak? Saya mau ajak Kayla ke rumah nenek. Ada. Jawabnya cepat. Tidak menatap saya. Ada kunjungan proyek ke Bandung. Sabtu Minggu aku menginap di sana. Saya mengangguk. Hati-hati di jalan ya. Mas, Sabtu pagi, dia berangkat dengan koper kecil. Saya melambai dari teras. Lalu, saat mobilnya hilang di tikungan, saya menelpon kantornya. Saya berpura-pura sebagai istri yang ingin mengirim sesuatu untuk acara di Bandung. Resepsionis menjawab dengan ramah. Acara di Bandung. Bu, tidak ada jadwal kunjungan proyek akhir pekan ini. Kantor libur. Bu, saya mengucapkan terima kasih. Lalu menutup telepon. Tangan saya tenang. Hati saya tidak. Tidak ada Bandung. Tidak ada proyek. Hanya kebohongan yang dia ucapkan tanpa berkedip. Di meja makan yang sama, tempat kami dulu menghitung rupiah bersama. Saya bangun, duduk di ruang kerja saya, dan membuka laci paling bawah. Di sana ada map coklat berisi semua akta. Saya membukanya satu persatu. Nama saya, nama saya, nama saya. Di setiap halaman. Saat itu, saya mengambil satu keputusan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan memohon, saya akan diam, dan saya akan menunggu mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Karena perempuan yang memohon akan dikasihani sebentar, lalu dilupakan. Tapi perempuan yang menyiapkan tidak bisa dihentikan. Esok paginya, saya tetap menyiapkan kopi Damar. Saya tetap tersenyum. Saya tetap bertanya, jam berapa dia pulang? Dan di balik senyum itu, saya mulai mencatat. Minggu pertama, saya menemukan hal pertama. Damar memindahkan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi yang tidak pernah saya lihat. Jumlahnya 500 juta. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya punya akses penuh ke rekening koran perusahaan. Damar lupa itu. Atau dia pikir saya terlalu sibuk dengan dapur untuk memeriksa. Saya cetak mutasi rekening itu. Saya simpan di map coklat. Minggu kedua, dana lagi. 300 juta. Keterangan transfer hanya satu kata, pribadi. Saya tahu kemana uang itu pergi, tapi saya diam. Beberapa hari kemudian, saya mendapat telepon dari Pak Yusuf, manajer operasional yang sudah bekerja di perusahaan sejak awal. Suaranya berat. Bu Lestari, maaf, saya menelpon. Saya tahu Ibu jarang ke kantor sekarang, tapi ada yang harus Ibu tahu. Ada apa, Pak Yusuf? Perempuan itu, Sabrina, sekarang sering masuk ke ruang direksi. Dia mulai memerintah staf. Kemarin dia menandatangani persetujuan pengeluaran. Padahal dia hanya staf keuangan junior. Pak Damar membiarkannya. Saya menutup mata sejenak. Terima kasih sudah memberitahu. Pak Yusuf, tolong satu hal. Simpan semua dokumen yang dia tanda tangani. Jangan dibuang. Suatu hari nanti akan berguna. Baik, Bu, jawabnya. Lalu, dia menambahkan pelan. Bu, banyak dari kami yang tahu perusahaan ini berdiri karena Ibu. Kami tidak buta, kami hanya menunggu. Kata-kata itu menghangatkan hati saya yang sudah lama dingin. Ternyata,
Di tengah pengkhianatan, masih ada orang yang melihat kebenaran. Saya menyimpan informasi itu di arsip. Sabrina menyalahgunakan jabatan yang bahkan bukan miliknya. Setiap tanda tangannya di dokumen perusahaan adalah bukti, dan tanpa sadar, dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Suatu malam, Damar pulang dengan kotak beludru. Dia memberikannya pada saya. Kalung emas dengan liontin berlian kecil. Untuk istriku yang paling sabar, katanya. Mencium pipi saya. Saya menerima kotak itu. Saya bilang terima kasih. Di dalam hati, saya tahu kalung ini adalah uang rasa bersalahnya. Lelaki yang berkhianat selalu membeli sesuatu yang berkilau, supaya cahaya itu menutupi noda di tangannya. Saya menaruh kalung itu di laci bersama map coklat. Bukti dan hadiah berdampingan. Minggu ketiga, Sabrina mulai berani. Dia mengirim pesan ke ponsel saya. Nomor tak dikenal. Bu, sebaiknya ibu tahu diri. Damar sudah tidak mencintai ibu. Dia hanya kasihan. Saya membaca pesan itu di dapur sambil mengaduk sup untuk makan malam Kayla. Tangan saya tidak gemetar. Saya membalas satu kalimat. Terima kasih sudah memberitahu. Lalu saya blokir nomor itu. Bukan karena takut, karena saya tidak ingin gangguan saat saya sedang bekerja. Tapi dia tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, dia menelpon lewat video dari nomor lain. Saya menjawab karena saya pikir itu dari sekolah Kayla. Wajah Sabrina muncul di layar. Di belakangnya, saya bisa melihat ruang kerja Damar. Dia tersenyum sinis. Bu Lestari, saya cuma mau ibu lihat. Ini meja Damar. Ini kursinya. Sebentar lagi, semua ini jadi milik saya, termasuk rumah ibu. Saat itu, Kayla berlari masuk ke dapur, memanggil saya. Mama, lapar. Mata Sabrina menyipit. Oh, itu anaknya ya? Tenang. Bu, nanti saya yang urus dia. Setelah ibu pergi, sesuatu di dalam diri saya mengeras seperti baja. Tapi saya tidak meledak. Saya menutup pintu dapur supaya Kayla tidak mendengar. Lalu saya menatap layar dengan tenang. Dengar baik-baik, kata saya pelan. Kamu boleh duduk di kursi itu, kamu boleh menyentuh meja itu, tapi jangan pernah sekalipun menyebut anak saya lagi. Karena kalau kamu berani, kamu akan tahu seberapa jauh saya bisa pergi. Untuk pertama kalinya, senyum Sabrina goyah. Saya menutup panggilan. Lalu, dengan tangan yang sangat stabil, saya menyimpan rekaman panggilan itu. Ponsel saya merekam otomatis setiap video call, dan ancamannya terhadap anak saya kini tersimpan rapi. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Mereka boleh menyerang saya, tapi saat mereka menyentuh anak saya, mereka mengubah seorang istri yang sabar menjadi seseorang yang tidak akan berhenti. Yang Sabrina tidak tahu. Setiap pesannya saya tangkap layar lebih dulu. Setiap ancaman, setiap penghinaan. Masuk ke map digital yang saya beri nama sederhana, arsip. Beberapa hari kemudian, saya menemukan hal yang lebih berani. Suatu malam, saya pulang dari mengantar Kayla ke rumah teman. Lampu ruang kerja saya menyala. Pintunya tertutup. Saya berdiri di koridor sebentar, lalu membukanya pelan. Damar sedang berlutut di depan berangkas kecil di sudut ruangan. Tangannya memutar-mutar kombinasi angka. Dia tidak tahu saya sudah mengganti kodenya minggu lalu. Mas, panggil saya tenang. Dia terlonjak. Wajahnya berubah cepat menjadi senyum. Tari. Aku cuma cari berkas pajak. Kombinasinya kok berubah ya? Mungkin Mas salah ingat, kata saya. Berkas pajak ada di lemari kantor, bukan di berangkas. Dia tertawa kaku, lalu keluar. Saya menutup pintu, dan jantung saya berdebar. Bukan karena takut, karena saya tahu di dalam berangkas itu ada akta-akta asli, dan dia sedang mencoba mengambilnya. Malam itu saya pindahkan semua dokumen asli ke kotak deposit di bank. Atas nama saya, seorang. Yang saya tinggalkan di berangkas hanya salinan tak bernilai. Kalau mereka mau mencuri, biar mereka mencuri kertas kosong. Esok paginya, berangkas terbuka. Salinan-salinan itu hilang. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat tanggalnya. Percobaan mengambil aset tanpa izin, lengkap dengan jam. 2 hari kemudian,
Sabrina berani datang langsung ke rumah saya. Dia datang siang hari saat Damar di kantor. Dia menekan bel berkali-kali. Mbak Asih membuka pintu, lalu berlari memanggil saya. Saya menemuinya di teras. Saya tidak mempersilakannya masuk. Bu Lestari, katanya, menyilangkan tangan. Saya cuma mau memastikan ibu sadar posisi ibu. Damar sudah memberi saya kartu untuk rumah ini. Sebentar lagi, saya yang tinggal di sini. Saya menatapnya. Tenang. Kartu apa? Dia mengeluarkan kartu akses pagar otomatis. Saya tersenyum kecil. Itu kartu lama, Mbak. Sistem pagar ini sudah saya ganti minggu lalu. Coba saja, Mbak, tempelkan. Wajahnya memerah. Kartu itu tidak akan berfungsi, dan dia tahu itu. Tapi dia tetap mencoba menyerang dengan kata-kata. Damar mencintai saya. Ibu cuma masa lalu. Mungkin, kata saya pelan. Tapi masa lalu ini yang punya rumah tempat Mbak sedang berdiri. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lalu dia pergi dengan langkah cepat. Saya menutup pintu, dan saya menambah satu catatan lagi di arsip. Tanggal, jam, dan kalimat ancaman. Mertua saya, Ibu Damar, datang akhir minggu itu. Namanya Bu Sumarni, 62 tahun. Sejak dulu, dia tidak pernah benar-benar menyukai saya. Tari, katanya sambil duduk di sofa ruang tengah. Kamu ini terlalu kaku. Suami itu butuh perhatian. Kalau Damar cari hiburan di luar, ya salahmu juga. Saya menuangkan teh untuknya. Iya. Bu, Damar cerita sama ibu. Lanjutnya. Ada perempuan muda yang lebih mengerti dia. Mungkin sudah saatnya kamu mengalah demi kebahagiaan Damar. Saya menaruh teko dengan pelan. Ibu menyuruh saya mengalah dari rumah saya sendiri. Bu Sumarni mendengus. Rumah ini rumah Damar. Kamu cuma menumpang nama istri. Saya tersenyum. Saya tidak membantah, karena membantah hanya akan membuat mereka berhati-hati. Dan saya butuh mereka tetap merasa menang. Ibu benar, kata saya. Saya akan memikirkannya. Bu Sumarni pulang dengan puas. Dia pikir dia sudah menundukkan saya. Dia tidak tahu. Kalimatnya tadi baru saja masuk ke catatan saya juga. Bersama, tanggal, dan jam. Sebulan berlalu seperti itu. Saya kumpulkan, mereka berani. Saya diam. Mereka makin lupa diri. Lalu Damar mulai menyerang dari sisi yang paling menyakitkan. Uang untuk Kayla. Selama ini ada rekening khusus untuk kebutuhan Kayla. Sekolah, dokter, tabungan, pendidikan. Suatu hari, saya cek. Saldonya kosong. Damar memindahkan seluruhnya. Hampir 200 juta. Ke rekening pribadinya. Saya menelpon dia. Saya bertanya tenang. Mas, uang sekolah Kayla kok pindah? Dia menjawab santai, seolah itu hal biasa. Aku yang cari uang. Tari, aku yang atur. Kamu urus dapur saja. Saya menutup telepon. Saya tidak berdebat. Tapi malam itu, saya buka tabungan saya sendiri. Dan saya buat rekening baru untuk Kayla. Atas nama saya dan dia. Uang yang Damar ambil, saya catat sebagai bukti. Bukan untuk saya rebut sekarang. Untuk hari yang sudah saya pilih. Karena seorang lelaki yang berani mengambil uang pendidikan anaknya sendiri demi perempuan lain sudah kehilangan hak untuk dikasihani. Damar mulai tidur di kamar tamu. Alasannya, aku banyak kerja. Takut mengganggu kamu. Saya mengangguk. Saya membiarkan dia pindah. Lebih mudah bagi saya untuk bergerak di malam hari tanpa dia di sebelah. Akhir pekan itu, saya membawa Kayla makan di sebuah restoran keluarga di Kemang. Saya ingin dia merasa normal di tengah rumah yang makin dingin. Dan di sanalah saya melihat mereka, Damar dan Sabrina, di meja sudut. Tertawa, berpegangan tangan. Seolah dunia milik mereka. Damar yang katanya sedang banyak kerja. Kayla menarik tangan saya. Mama, itu papa. Saya berlutut. Menatap mata anak saya. Iya. Sayang, papa sedang ada urusan. Kita makan di tempat lain saja ya, yang ada es krimnya. Saya membawanya keluar sebelum dia melihat lebih banyak. Tapi Sabrina sudah melihat saya, dan alih-alih malu, dia tersenyum. Dia melambai kecil ke arah saya dengan tatapan menang.
Damar menoleh. Wajahnya pucat sesaat. Lalu dia berpura-pura tidak melihat. Dia memilih untuk pura-pura tidak mengenal istri dan anaknya sendiri di depan perempuan itu saat itu di trotoar Kemang. Sambil menggandeng Kayla yang masih bertanya, "Kenapa kita tidak menyapa Papa?" Sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta terakhir yang masih tersisa padam saat itu juga. Tapi saya tidak menangis di depan Kayla. Saya membelikannya es krim coklat kesukaannya. Dan saya tertawa bersamanya. Sementara di dalam hati, saya berkata satu hal. Mereka sudah memilih. Sekarang giliran saya memilih. Di malam-malam itu, saya bertemu Pak Hendra, pengacara senior yang dulu rekan ayah saya. Saya membawa map coklat. Dia membukanya, membaca lembar demi lembar, lalu menatap saya lama. "Bu Lestari," katanya pelan, "kalau semua dokumen ini benar, posisi Anda sangat kuat. Rumah, ruko, tanah, mayoritas saham, semuanya atas nama Anda. Secara hukum, Pak Damar bahkan tidak berhak mengusir Anda dari rumah ini." "Saya tahu, Pakistan," jawab saya. "Saya yang mendaftarkan semuanya 7 tahun lalu." Pak Hendra menatap saya dengan rasa hormat yang tidak dia sembunyikan. Banyak perempuan datang ke kantor saya setelah semuanya terlambat. Setelah mereka menandatangani surat yang tidak mereka baca. Setelah aset mereka pindah tangan. "Anda berbeda, Bu. Anda menyiapkan diri sejak awal. Bukan karena saya pintar, Pakistan," kata saya. "Karena ayah saya pernah mengajari saya satu hal. Cinta boleh kamu berikan sepenuhnya, tapi namamu di atas kertas. Jangan pernah kamu serahkan pada siapapun." Pak Hendra tersenyum tipis. "Lalu, apa yang Anda tunggu?" Saya menutup map coklat. Saya menunggu mereka berani melakukannya di depan orang banyak, supaya tidak ada yang bisa berkata, saya yang jahat. Pak Hendra mengangguk perlahan. Dia mengerti. Karma yang paling sempurna bukan yang datang diam-diam, tapi yang datang di hadapan semua mata. Lalu tibalah hal yang mempercepat semuanya. Akta perusahaan. Suatu sore, Damar masuk ke ruang kerja saya membawa setumpuk dokumen. Wajahnya manis sekali. Manis yang sudah lama tidak saya lihat. "Tari," katanya. "Ini cuma formalitas. Perusahaan mau ekspansi ke Surabaya. Bank minta tanda tangan kamu di sini sebagai pemegang saham. Kamu tanda tangan saja, biar urusan kantor lancar." Saya menerima dokumen itu. Saya pura-pura membaca sekilas, lalu meletakkannya. "Nanti malam saya baca dulu ya, Mas." Mata saya capek, senyumnya sedikit memudar. "Jangan lama-lama, Bang, buru-buru." Malam itu saya baca dokumen itu kata demi kata, dan jantung saya berhenti sejenak. Itu bukan formalitas, itu surat pengalihan saham. Jika saya tanda tangan, 51% saham saya berpindah ke nama Damar. Dalam semalam, saya akan kehilangan kendali atas perusahaan yang saya bangun dengan uang ayah saya. Saya duduk diam sangat lama, bukan karena takut, karena akhirnya saya mengerti seberapa jauh mereka berani. Mereka tidak hanya ingin mengganti saya, mereka ingin saya keluar dengan tangan kosong, supaya saat saya pergi, saya tidak bisa membawa apapun. Esoknya saya kembalikan dokumen itu pada Damar dengan senyum. "Sudah saya baca, Mas. Saya tanda tangani akhir bulan ya, setelah ulang tahun Kayla. Saya tidak mau pikiran berat saat pesta anak kita." Damar memeluk saya. "Kamu memang istri terbaik." Di balik bahunya, saya menatap kosong ke dinding. Istri terbaik. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang dibungkus kain sutra. Malam itu, untuk pertama dan terakhir kalinya, saya memberi Damar satu kesempatan. Saya duduk di sebelahnya di ruang tengah, dan saya bertanya langsung, tenang, tanpa amarah. "Mas, kalau ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada saya, katakan sekarang. Apapun itu, saya akan mendengarkan." Dia menatap saya sebentar. Saya melihat sesuatu bergerak di matanya. Mungkin sisa rasa bersalah. Mungkin sisa hati nurani. Untuk 1 detik, saya berpikir dia akan jujur. Saya berpikir, kalau dia mengaku malam ini, mungkin semuanya bisa berbeda. Tapi lalu dia tersenyum. Senyum
yang sudah saya kenal. Senyum, bohong, tidak ada apa-apa, tari. Aku cuma capek kerja. Kamu jangan banyak pikiran. Saya mengangguk pelan. Baik, Mas. Dan saat itu, saya tahu. Saya sudah memberinya pintu untuk pulang, dan dia memilih untuk menutupnya sendiri. Apapun yang terjadi setelah ini, dia yang memilih. Bukan saya membawa surat pengalihan saham itu ke Pak Hendra keesokan harinya. Dia membacanya. Lalu wajahnya mengeras. Ini bukan lagi soal perselingkuhan, Bu, katanya. Ini percobaan penipuan. Mereka ingin merampas hak Anda secara hukum. Untunglah Anda tidak menandatanganinya. Saya tidak akan menandatanganinya. Pakistan, kata saya. Tapi saya akan menyimpannya sebagai bukti niat mereka. Pak Hendra menyiapkan 2 hal untuk saya. Pertama, surat resmi yang menyatakan kepemilikan sah saya atas semua aset. Kedua, draft gugatan. Lengkap. Tinggal diajukan. Kapan Anda mau bergerak? Tanyanya. Saya menatap kalender di dinding. Saat ulang tahun anak saya. Saat semua keluarga berkumpul. Saat mereka paling yakin sudah menang. 10 hari menjelang pesta. Damar makin sering tidak pulang. Bu Sumarni makin sering datang. Mengatur-atur dekorasi. Seolah rumah ini sudah miliknya. Suatu sore, saya pulang dan menemukan sesuatu yang membuat darah saya dingin. Di kamar tamu, ada koper. Bukan koper saya. Bukan koper Damar. Saya membukanya. Pakaian perempuan, gaun-gaun mahal, dan di atasnya sebuah amplop berisi kunci cadangan rumah. Bu Sumarni muncul di belakang saya tanpa rasa bersalah. Itu barang Sabrina. Dia akan mulai tinggal di sini minggu depan. Lebih cepat kamu terima. Lebih baik untuk semua. Saya menutup koper itu pelan. Ibu memasukkan perempuan lain ke rumah ini. Saat saya dan cucu ibu masih tinggal di dalamnya. Cucu. Bu Sumarni tertawa pendek. Kayla akan diasuh Sabrina. Anak butuh ibu yang bisa mendampingi suaminya. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangkat koper itu, membawanya ke teras, dan meletakkannya di luar pagar. Sampaikan pada Sabrina. Barangnya menunggu di jalan. Bu Sumarni marah besar. Tapi saya sudah masuk dan mengunci pintu. Dan di dalam hati, saya berterima kasih. Mereka baru saja memberi saya satu bukti lagi yang sangat kuat. Niat mengusir saya dan merebut anak saya dengan saksi. 3 hari kemudian, Damar mencoba langkah terakhirnya sebelum pesta. Dia mengajukan ide menjual rumah. Tari, rumah ini terlalu besar, katanya saat sarapan. Nadanya dibuat ringan. Lebih baik kita jual, uangnya kita bagi. Kamu bisa beli tempat yang lebih kecil untuk kamu dan Kayla. Saya meletakkan cangkir saya. Menjual rumah perlu tanda tangan pemiliknya. Mas. Ya. Makanya aku ngomong sama kamu. Saya tersenyum tipis. Dia bahkan tidak sadar apa yang baru saja dia katakan. Dia mengira dia yang pemilik. Dia lupa untuk menjual rumah ini. Satu-satunya tanda tangan yang dibutuhkan adalah tanda tangan saya. Dan tanda tangan itu tidak akan pernah dia dapatkan. Nanti kita bicarakan setelah ulang tahun Kayla ya. Mas, kata saya manis. Sama seperti sebelumnya. Selalu setelah ulang tahun Kayla. Saya tahu kenapa Bu Sumarni ingin pesta yang besar. Dia ingin semua orang melihat. Dan tanpa sadar, dia sedang menyiapkan panggung untuk saya. Saya menyetujui semua. Undangan 200 orang. Relasi bisnis. Keluarga besar. Tetangga Pondok Indah. Saya bahkan menambah daftar tamu. Saya undang notaris kenalan saya. Saya undang Pak Hendra. Saya undang 2 orang dari bank yang dulu memproses saham perusahaan atas nama saya. Damar tidak curiga. Dia pikir mereka tamu biasa. 3 hari sebelum pesta, Sabrina mengirim foto lagi. Kali ini ke ponsel Mbak Asih. Mungkin berharap akan sampai ke saya lewat orang lain. Foto Sabrina di kantor Damar. Duduk di kursi direktur, menulis. Sebentar lagi, kursi ini resmi jadi milikku. Mbak Asih menunjukkannya pada saya dengan tangan gemetar. Bu, perempuan ini keterlaluan. Saya menatap foto itu. Lalu saya menepuk tangan Mbak Asih. Tidak apa-apa, Mbak. Biarkan dia duduk di kursi itu sebentar lagi. Kursi itu juga atas nama saya. Mbak Asih menatap saya, bingung. Lalu,
Perlahan, dia mengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dia tersenyum. Malam sebelum pesta, saya memeriksa map coklat untuk terakhir kalinya. Mutasi rekening, tangkapan layar pesan, surat pengalihan saham yang gagal, akta-akta asli, surat dari Pak Hendra, rekaman video call. Semua rapi, semua urut. Saya menatap setiap lembar seperti seorang jenderal menatap petanya sebelum perang terakhir. Tidak ada amarah lagi di dada saya, hanya ketenangan dingin yang datang ketika seseorang sudah tahu persis apa yang akan dia lakukan. Saya menelpon Pak Hendra sekali lagi malam itu. Besok, Pakistan, saat acara dimulai, saya butuh Bapak ada di sana. Saya akan datang, Bu, jawabnya. Bersama notaris dan 2 saksi dari bank, seperti yang Anda minta. Anda yakin dengan caranya? Sangat yakin. Pakistan, kata saya. Mereka memilih panggung. Saya hanya akan naik ke panggung itu. Saya menutup map coklat. Lalu, saya masuk ke kamar Kayla, mencium keningnya yang sedang tidur. Maaf, Nak, bisik saya. Besok mungkin ramai, tapi Mama melakukan ini supaya tidak ada yang bisa mengusir kita dari rumah kita sendiri. Kayla bergerak sedikit dalam tidurnya, lalu kembali tenang. Saya menatap wajahnya lama, wajah yang tidak tahu apa-apa tentang badai yang akan datang esok hari. Lalu saya keluar, dan saya tidak tidur sampai pagi. Pagi hari pesta, rumah penuh suara, pramusaji berlarian, balon mengambang. Aroma kue coklat memenuhi udara. Bu Sumarni datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya. Mengatur tamu seolah dialah tuan rumah. Damar berkemeja biru, tampan. Sesekali tersenyum pada ponselnya. Saya mengamati mereka dari jendela kamar. Mereka begitu yakin, begitu puas. Mereka pikir hari ini adalah hari kemenangan mereka. Hari saya akan diusir dengan tenang di depan semua orang. Mereka tidak tahu, di meja kecil dekat kue ulang tahun, saya sudah meletakkan sebuah map coklat sejak subuh. Lalu ponsel saya bergetar. Foto pernikahan kecil itu. Sabrina memeluk lengan Damar. Cincin. Kalimat itu. Mulai hari ini, akulah nyonya di rumah ini. Suruh perempuan tua itu pergi. Saya menatap layar itu. Lalu, saya tersenyum. Mereka memilih hari ini. Bagus. Saya juga. Saya turun ke taman dengan gaun satin krem. Tamu mulai berdatangan. Bu Sumarni menyambut mereka di depan, seolah dia tuan rumahnya. Damar berdiri di sampingnya, tampan dengan kemeja biru. Sesekali memeriksa ponsel dengan senyum yang bukan untuk anaknya. Saya menyalami tamu satu persatu. Tenang, anggun. Pak Hendra datang, mengangguk pada saya dari kejauhan. 2 orang bank datang. Notaris kenalan saya datang. Semua sudah di tempat. Acara berjalan. Badut sulap menghibur anak-anak. Kayla tertawa. Pipinya merah karena senang. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, hati saya hangat di tengah semua ini. Para tetangga Pondok Indah datang membawa kado. Beberapa ibu menghampiri saya, memuji dekorasi, menanyakan kabar. Saya menjawab dengan senyum, melayani mereka seperti tuan rumah yang baik. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik ketenangan saya. Tidak ada yang tahu bahwa di meja dekat kue, sebuah map coklat sedang menunggu. Kayla berlari menghampiri saya, memeluk kaki saya. Mama, ini hari terbaik, katanya. Matanya berbinar. Saya berlutut, mencium pipinya. Iya, sayang, hari terbaik. Dan Mama janji, mulai hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak berbohong padanya. Saya hanya belum memberitahunya bahwa baik-baik saja itu harus dimulai dengan sebuah badai. Lalu, di tengah pesta, sesuatu yang bahkan tidak saya rencanakan terjadi. Sabrina datang. Dia masuk ke taman dengan gaun merah menyala. Terlalu mencolok untuk ulang tahun anak. Semua mata menoleh. Bu Sumarni tersenyum lebar dan menyambutnya. Ah, ini dia, kata Bu Sumarni keras. Sengaja agar terdengar. Calon menantu saya yang sebenarnya. Suasana taman mendadak hening. Tamu saling pandang. Damar terlihat panik sesaat, tapi tidak menghentikan ibunya. Sabrina
berjalan ke tengah, menghampiri saya. Dia tersenyum sinis. Bu Lestari, saya rasa sudah waktunya Ibu tahu diri. Damar dan saya sudah menikah siri. Rumah ini, perusahaan ini. Sekarang ada pemilik barunya. Tamu mulai berbisik. Beberapa wajah memandang saya dengan kasihan. Damar akhirnya maju. Suaranya berat. Mencoba terdengar berwibawa. Tari, maafkan aku. Tapi mungkin memang lebih baik kita berpisah. Kamu boleh bawa barang pribadimu. Kayla tetap di sini, bersama keluarga ini. Bu Sumarni menambahkan, suaranya tajam. Pergilah baik-baik. Tari, jangan buat keributan di depan tamu. Ingat, kamu di sini cuma numpang nama istri. Itulah kalimatnya. Persis seperti yang saya tunggu. Di depan 200 orang. Di depan notaris. Di depan pengacara. Di depan bank. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya berjalan pelan ke meja kecil dekat kue ulang tahun. Tempat saya sudah meletakkan map coklat sejak pagi. Saya mengangkatnya. Lalu saya berbalik menghadap semua orang. Sebelum saya pergi, kata saya. Suara saya jernih dan tenang. Izinkan saya menjelaskan satu hal, supaya tidak ada yang salah paham. Saya membuka map. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini akta kepemilikan rumah ini. Rumah di Pondok Indah, tempat kita berdiri sekarang. Saya angkat tinggi. Atas nama saya, Lestari. Bukan Damar. Senyum Bu Sumarni membeku. Saya mengeluarkan lembar kedua. Ini akta 2 ruko di Kebayoran Baru dan tanah di Bintaro. Atas nama saya. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Suara saya mengisi taman yang hening. Tidak ada lagi musik. Badut sulap berhenti di sudut. Anak-anak dibawa masuk oleh para pramusaji. Yang tersisa hanya orang dewasa. Dan mata mereka semua tertuju pada kertas-kertas di tangan saya. Saya keluarkan lembar ketiga. Dan ini sertifikat saham. 51% Damar Karya Properti. Pemegang mayoritas. Atas nama saya, tamu terdiam total. Damar pucat pasi. Sabrina menatap kertas-kertas itu. Senyumnya hilang. Perusahaan ini saya dirikan dengan warisan ayah saya. Kata saya. Saya yang membangunnya. Saya yang mengurus setiap dokumen. Dan 7 tahun lalu, saya mendaftarkan semuanya atas nama saya. Bukan karena saya curiga, tapi karena saya seorang notaris dan saya tahu satu hal yang tidak pernah kalian tahu. Kertas tidak pernah berbohong. Saya menoleh ke Damar. Kamu bilang, aku cuma numpang nama istri. Tapi kenyataannya, Mas, kamulah yang selama ini menumpang di rumah saya. Damar membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini seperti kehilangan semua tulangnya. Saya mengeluarkan lembar berikutnya, mutasi rekening. Dalam 3 bulan terakhir, kamu memindahkan 800 juta dari rekening perusahaan ke rekening pribadimu. Termasuk 200 juta dari rekening pendidikan anak kita sendiri. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya punya semua catatannya. Gumaman di taman makin keras. Saya mendengar seseorang berkata pelan, uang sekolah anaknya sendiri. Beberapa relasi bisnis Damar saling pandang, lalu menatapnya dengan jijik. Saya menoleh kedua orang bank yang berdiri di antara tamu. Mereka mengangguk membenarkan. Lalu, saya mengeluarkan lembar terakhir, surat pengalihan saham yang gagal. Dan ini, kata saya. Surat yang kamu minta saya tanda tangani minggu lalu. Kamu bilang ini formalitas bank, padahal ini surat untuk memindahkan seluruh saham saya ke namamu. Kalau saya tanda tangan, hari ini saya benar-benar keluar dengan tangan kosong, seperti yang kalian rencanakan. Saya menatap mereka satu persatu. Saya tidak menandatanganinya. Saya menyimpannya. Sebagai bukti, saya belum selesai. Saya membuka map digital di ponsel saya. Dan saya membacakan satu persatu. Tanggal 12, Sabrina mengirim pesan menyuruh saya tahu diri. Tanggal 19, Ibu Sumarni menyuruh saya mengalah dari rumah saya sendiri. Tanggal 25, koper pakaian perempuan ini dimasukkan ke rumah saya. Dengan rencana mengambil alih pengasuhan anak saya. Semuanya tercatat, lengkap dengan jam. Setiap kalimat saya seperti palu kecil. Wajah Bu Sumarni memutih. Sabrina mundur selangkah. Pak Hendra melangkah maju dari kerumunan. Membuka map kulitnya sendiri. Selamat siang.
Saya Hendra, pengacara Ibu Lestari. Saya perlu sampaikan, percobaan pengalihan aset secara menipu seperti ini bisa diproses secara pidana. Begitu juga upaya mengambil dana tanpa hak. Dan semua dokumen sudah lengkap. Ada saksi dari pihak bank dan notaris yang hadir di sini hari ini. 2 orang bank mengangguk. Notaris kenalan saya melangkah maju dan berkata, "Saya bersaksi keabsahan semua akta ini. Semuanya sah atas nama Ibu Lestari." Wajah Damar runtuh sepenuhnya. Dia melangkah ke arah saya. "Tari, tunggu. Kita bisa bicara. Ini salah paham." Saya mengangkat tangan. Tidak ada yang salah paham. "Mas, semuanya sangat jelas. Kamu dan ibumu menyuruh saya pergi dari rumah saya sendiri di depan 200 orang. Jadi sekarang saya yang akan meminta kalian pergi." Saya menoleh ke Bu Sumarni yang berdiri kaku. "Ibu bilang saya hanya menumpang nama. Sekarang ibu boleh memilih. Pergi baik-baik atau saya antar dengan surat resmi." Sabrina yang sejak tadi diam tiba-tiba berbalik menatap Damar. "Kamu bilang semua ini milikmu. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah ini. Kamu bohong padaku." Damar tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di tengah taman, di antara 2 perempuan, di depan 200 mata, dengan tangan kosong yang baru saja dia kira penuh. Sabrina menertawakan dirinya sendiri. Pahit. "Jadi kamu tidak punya apa-apa. Aku meninggalkan kerjaanku, menghancurkan namaku, demi lelaki yang bahkan rumahnya bukan miliknya." Dia mengambil tasnya, melepas cincin di jarinya, dan melemparnya ke kaki Damar. Lalu dia berjalan keluar dari taman tanpa menoleh. Gaun merahnya menghilang di balik pintu pagar. Tamu mulai berbisik, lalu satu persatu pamit dengan canggung. Relasi bisnis Damar menatapnya dengan pandangan yang sudah berubah. Mereka datang untuk seorang pengusaha sukses. Mereka pulang setelah melihat seorang lelaki yang ternyata tidak memiliki apapun. Bu Sumarni mencoba satu kalimat terakhir. "Tari, kita ini keluarga. Kamu tidak boleh begini sama ibu." Saya menatapnya tenang. "Ibu memanggil saya keluarga hari ini. Padahal kemarin ibu menyuruh perempuan asing menggantikan saya di rumah saya sendiri." "Keluarga tidak melakukan itu, Bu." Bu Sumarni tidak bisa menjawab. Dia menggandeng anaknya yang masih terpaku. Dan mereka berdua berjalan keluar, menunduk di depan tamu yang masih tersisa. Saya berdiri sendiri di tengah taman yang mulai sepi. Balon-balon masih mengambang. Kue coklat masih utuh. Lalu, saya mendengar suara kecil. "Mama." Kayla berdiri di pintu, memeluk boneka kelincinya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melihat orang-orang pergi. Saya berlutut, membuka tangan saya. Dia berlari memeluk saya. "Pestanya selesai?" tanyanya. Saya tersenyum, menahan air mata yang baru sekarang berani turun. "Belum. Sayang, kita masih punya kue, kita masih punya badut, dan kita masih punya rumah ini. Ayo, kita tiup lilinnya." Saya menggendong Kayla, berjalan ke meja kue. Mbak Asih menyalakan 5 lilin kecil. Beberapa tetangga yang tersisa, yang selama ini diam-diam menyayangi saya, ikut bertepuk tangan pelan. Kayla meniup lilinnya. Asapnya naik tipis ke udara sore. Hari itu, saya tidak kehilangan apa-apa. Saya justru mendapatkan kembali rumah saya, nama saya, dan ketenangan yang sudah lama hilang. 3 bulan kemudian, gugatan cerai selesai karena semua aset atas nama saya. Damar keluar persis seperti yang dia rencanakan untuk saya, dengan tangan kosong. Persidangan berjalan singkat. Pak Hendra mengajukan semua bukti, akta, mutasi rekening, surat pengalihan saham yang gagal, rekaman ancaman terhadap Kayla, kesaksian para staf kantor. Tidak ada yang bisa dibantah. Hakim bahkan tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya pada saya. Perusahaan tetap berjalan di bawah kendali saya. Saya tunjuk direktur baru yang jujur, Pak Yusuf, manajer lama yang dulu menelpon saya. Saya tahu dia setia, dan saya tahu dia layak. Para staf yang dulu diam-diam menunggu, kini bekerja dengan tenang. Dalam setahun, perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya, dan saya ganti namanya, Lestari Property. Damar pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, tanpa modal, tanpa nama, tanpa relasi
yang masih mau mempercayainya. Para relasi bisnis yang dulu menghormatinya, kini menghindarinya. Kabar tentang apa yang dia lakukan pada istri dan anaknya sendiri menyebar cepat di kalangan pengusaha. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan lelaki yang tega menukar keluarganya dengan kertas kosong. Saya dengar dia mencoba membuka usaha baru beberapa kali. Sebuah toko bahan bangunan kecil. Lalu, jasa kontraktor. Lalu, mencoba menjadi makelar tanah. Semuanya gagal. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena tidak ada lagi yang percaya padanya. Reputasi ternyata adalah modal yang tidak bisa dibeli kembali. Bu Sumarni tinggal bersamanya di kontrakan itu. Perempuan yang dulu mengatur-atur rumah saya seolah miliknya, kini tinggal di satu kamar sempit bersama anaknya yang gagal. Saya dengar mereka sering bertengkar. Bu Sumarni menyalahkan Damar. Damar menyalahkan ibunya yang dulu mendorongnya pada Sabrina. Dua orang yang dulu mengira mereka memiliki segalanya, kini hanya memiliki satu sama lain dan penyesalan. Sabrina menghilang dari kota tidak lama setelah pesta itu. Saat tahu, Damar tidak punya apa-apa. Dia pergi dalam hitungan hari. Saya dengar dia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Perempuan yang dijanjikan istana. Dan akhirnya pulang tanpa apapun. Saya tidak membencinya lagi. Dia hanya percaya pada janji seorang lelaki yang bahkan tidak jujur pada istrinya sendiri. Dan saya tetap di rumah saya di Pondok Indah bersama Kayla. Saya kembali bekerja sebagai notaris. Profesi yang dulu saya tinggalkan demi mimpi orang lain. Sekarang saya membangun mimpi saya sendiri. Mbak Asih masih bersama kami. Kini bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai keluarga. Rumah ini terasa lebih ringan sekarang, lebih tenang, lebih milik kami. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu hari dia bertanya tentang ayahnya. Saya tidak pernah menjelekkan Damar di depannya. Saya hanya bilang, kadang orang dewasa membuat pilihan yang salah. Dan yang penting adalah kita tetap memilih untuk menjadi baik. Dia mengangguk. Lalu kembali bermain. Anak-anak punya cara sendiri untuk sembuh. Dan saya bersyukur. Dia tumbuh di rumah yang penuh ketenangan, bukan ketakutan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang diam-diam menahan sakit. Mengira diam adalah kelemahan. Saya ingin kalian tahu, diam bukan kelemahan. Diam bisa menjadi tempat kalian menyiapkan kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan perempuan yang tenang. Dan jangan pernah mengira bahwa seseorang yang memilih untuk tidak berteriak berarti tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kadang, orang yang paling pendiam di ruangan adalah orang yang paling banyak menyimpan. Dan ketika dia akhirnya bicara, tidak ada satupun yang bisa menyangkalnya. Ada banyak suami di luar sana seperti Damar yang menukar permata dengan kerikil, lalu menyesal saat sadar permata itu yang sejak awal menopang hidupnya. Dan ada banyak orang yang lupa bahwa apa yang ditanam suatu hari pasti dituai. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Lestari memilih untuk bertahan dengan tenang dan menang dengan terhormat. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian meremehkan kekuatan seseorang yang memilih untuk diam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi, saya hanya meminta sedikit nasi kepada ibu mertua saya. Tapi di depan semua tamu yang hadir, beliau justru menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur, lalu menyuruh saya makan dari sana. Suami saya berdiri di pintu. Ia melihat semuanya, dan seperti biasa, ia memilih diam. Saya tidak menangis hari itu. Saya hanya masuk ke kamar, melipat beberapa helai baju, lalu pergi tanpa satu kata pun. Mereka pikir saya akan kembali sambil memohon, seperti yang sudah-sudah. Tapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai, dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena baru hari itu mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini menahan rumah itu agar tidak runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu
di kolom komentar. Saya ingin tahu, dari kota mana saja kalian menemani saya malam ini. Semoga yang sudah menekan tombol like dan berlangganan selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Maya. Maya Kusuma. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah hampir 7 tahun saya berkecimpung dengan angka, neraca, dan laporan keuangan. Orang bilang pekerjaan saya membosankan, tapi bagi saya, angka tidak pernah berbohong. Angka selalu jujur, bahkan ketika manusia tidak. Saya tumbuh di keluarga sederhana. Ayah saya seorang guru, ibu saya penjahit. Mereka tidak mewariskan harta, tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih berharga, yaitu prinsip. Ayah selalu berkata, "Maya, jadilah orang yang berguna, tapi jangan pernah jadi orang yang diinjak." Saat itu, saya masih kecil, dan saya tidak benar-benar mengerti maksudnya. Baru setelah menikah, saya memahami betapa dalamnya kalimat itu. Saya bekerja keras sejak kuliah, membiayai sendiri sebagian besar kebutuhan saya, dan menabung setiap rupiah yang bisa saya sisihkan. 7 tahun bekerja, saya berhasil mengumpulkan tabungan yang lumayan, bukan kekayaan, tapi cukup untuk membuat saya tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Itulah yang tidak pernah disadari oleh keluarga Reza. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa, hanya karena saya tidak pernah memamerkannya. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Reza. Saya percaya hidup saya akan berubah menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kehidupan yang serba berlebihan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Reza bukan laki-laki kaya. Keluarganya memiliki sebuah toko bahan bangunan kecil di pinggiran Bekasi. Toko itu sudah berdiri sejak ayah Reza masih hidup. Setelah beliau meninggal, toko itu diwariskan kepada keluarga, dan ibu mertua saya lah yang memegang kendali. Saya tahu toko itu sejak awal. Saya tahu kondisinya, dan saya tahu jauh sebelum mereka mengakuinya bahwa toko itu sedang sekarat. Saya pernah beberapa kali mampir ke toko itu di awal pernikahan. Saya melihat rak-rak yang setengah kosong, pelanggan yang semakin jarang, dan tumpukan nota yang tidak pernah dirapikan. Sebagai akuntan, naluri saya langsung berbunyi. Tapi saat itu saya masih menantu baru, dan saya tahu memberi saran tentang keuangan toko hanya akan dianggap sebagai bentuk kelancangan. Maka saya diam. Saya menyimpan kekhawatiran itu sendiri, sambil mengamati dari kejauhan bagaimana usaha keluarga itu perlahan tenggelam, hari demi hari. Saat pertama kali saya menginjakan kaki di rumah keluarga Reza, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa sudut. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian sudah layu. Tapi saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat di mana saya akan membangun keluarga. Tempat di mana saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ibu mertua saya bernama Wulandari. Orang-orang memanggilnya Bu Wulan. Di minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Wulan memang tidak ramah, tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiran saya. Maka, saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci, menyetrika, dan menyiapkan teh hangat untuk Bu Wulan sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Saya ingin menjadi menantu yang baik. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Wulan akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan saya kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, "Saya tidak becus jadi istri." Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai seleranya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain
selalu lebih baik dari saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Bu Ulan. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan, menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, dan menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Ulan hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau bergosip dengan tetangga. Ada satu kenangan yang tidak pernah bisa saya lupakan dari tahun pertama pernikahan saya. Saat itu saya sedang hamil muda. Tubuh saya lemah, sering mual. Dan dokter menyuruh saya banyak beristirahat. Tapi di rumah itu, kehamilan saya bukan kabar gembira. Bu Ulan justru berkata, hamil kok manja. Dulu saya hamil 7 kali, tetap mencuci dan memasak. Maka saya tetap bekerja, saya tetap mengangkat ember, tetap menyapu halaman, tetap berdiri di depan kompor, meski kepala saya pening. Sampai suatu malam, saya merasakan nyeri yang luar biasa. Saya kehilangan bayi itu, keguguran. Dan tahu apa yang Bu Ulan katakan saat saya pulang dari rumah sakit? Mungkin memang belum rezekinya. Lagi pula, kamu memang tidak kuat. Tidak ada pelukan. Tidak ada bela sungkawa. Reza hanya duduk di sudut, menundukkan kepalanya. Sejak hari itu, ada bagian dari hati saya yang membeku. Saya berhenti berharap rumah itu akan pernah menjadi rumah bagi saya. Yang membuat saya bertahan hanyalah satu hal. Reza. Saya pikir, selama suami saya berada di sisi saya, semua ini akan terbayar. Tapi saya keliru. Reza adalah anak yang tidak pernah berani membantah ibunya. Setiap kali saya disakiti, ia hanya menunduk. Ia akan berkata pelan, "Sudahlah, Maya, ibu kan sudah tua." Seolah usia adalah alasan untuk menghancurkan harga diri orang lain. Di rumah itu masih ada satu orang lagi, adik ipar saya, Dinda. Usianya 27 tahun. Ia belum bekerja, belum menikah, dan hampir seluruh hidupnya dibiayai dari uang toko. Dinda pintar satu hal, yaitu mengubah suasana. Kalau Bu Ulan sedang reda, Dinda yang akan menyalakan api lagi. "Mbak Maya masak apa sih? Baunya aneh," katanya sambil tertawa. Atau, "Ibu, lihat deh, lantainya masih kotor." Menantu zaman sekarang memang malas-malas. Padahal lantai itu baru saya pel 1 jam sebelumnya. Dinda punya bakat khusus dalam membuat saya terlihat buruk di mata ibunya. Setiap kali suasana mulai tenang, ia akan menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Sehelai rambut di lantai, gelas yang menurutnya kurang bersih, pakaian yang menurutnya kurang rapi disetrika. Dan setiap keluhan kecil itu cukup untuk menyalakan kembali kemarahan Bu Ulan terhadap saya. Saya kadang berpikir, di rumah itu, kebencian adalah satu-satunya hiburan yang tidak pernah membosankan bagi mereka. Saya menelan semuanya. Saya kira dengan diam, badai akan berlalu. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sebenarnya sedang menggerogoti rumah itu dari dalam. Suatu sore, saya pulang kerja lebih cepat. Pintu toko masih terbuka, tapi tidak ada pembeli. Saya melihat Pak Hendra, kakak ipar saya, sedang duduk di belakang meja kasir dengan setumpuk buku catatan. Pak Hendra adalah suami dari kakak Reza, dan sejak ayah mertua meninggal, dialah yang dipercaya mengurus pembukuan toko. Wajahnya tegang. Ia buru-buru menutup buku itu saat melihat saya datang. Maya, tumben pulang cepat," katanya. Suaranya agak gugup. "Iya, Pakistan. Kantor sedang sepi," jawab saya. Saya tidak banyak bertanya saat itu, tapi mata saya sudah terlatih membaca angka. Dan dari sekilas yang saya lihat di halaman buku itu, ada sesuatu yang ganjil. Kolom pemasukan dan pengeluaran
tidak seimbang. Ada catatan yang dihapus dan ditulis ulang. Bagi orang biasa, itu hanya coret-coret. Bagi seorang akuntan, itu adalah jejak. Saya tahu betul bagaimana sebuah usaha kecil bisa runtuh perlahan tanpa ada yang menyadarinya. Bukan karena bencana besar, melainkan karena kebocoran-kebocoran kecil yang dibiarkan. Pembayaran pemasok yang terlambat, stok yang dibeli tanpa perhitungan, uang kas yang diambil untuk keperluan pribadi tanpa dicatat, sedikit demi sedikit, sampai kas yang seharusnya menjadi nadi usaha mengering. Dan dari sekilas yang saya lihat, toko keluarga Reza sedang mengalami semua itu sekaligus. Yang membuat saya curiga bukan hanya angkanya, tapi sikap Pak Hendra. Setiap kali saya menyebut soal toko, ia mengalihkan pembicaraan. Setiap kali saya menawarkan diri membantu pembukuan, ia menolak halus. Sudah, Maya, ini urusan laki-laki. Kamu urus rumah saja, katanya. Padahal saya tahu, justru karena saya akuntan, sayalah yang paling mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak meminta bantuan saya, bukan karena saya tidak mampu, tapi karena mengakui saya mampu, berarti mengakui bahwa saya lebih dari sekedar pembantu di rumah itu, dan ego mereka tidak sanggup menerima itu. Malam itu, saya tidak bisa tidur, bukan karena dendam, tapi karena penasaran. Keesokan harinya, saya pura-pura menawarkan diri membantu merapikan toko. Bu Ulan menatap saya sinis. Tumben mau bantu. Biasanya cuma bisa menyusahkan, sindirnya. Tapi beliau tetap mengizinkan, karena baginya, tenaga saya memang untuk diperas. Di toko, saya mulai memperhatikan. Stok barang menipis. Banyak pemasok yang sudah berhenti mengirim. Di laci kasir, saya menemukan beberapa surat. Surat tagihan, surat peringatan dari bank, dan satu surat yang membuat dada saya berdebar, yaitu surat pemberitahuan bahwa toko itu terancam disita jika utang tidak segera dilunasi dalam 3 bulan. Jumlahnya tidak sedikit, 250 juta rupiah. Saya berdiri di sana, memegang surat itu. Sementara di ruang depan, terdengar tawa Bu Ulan dan Dinda yang sedang membicarakan tas baru. Mereka sama sekali tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa fondasi rumah ini sedang retak. Toko ini adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Kalau toko ini jatuh, rumah ini akan ikut jatuh. Dan saat itulah, sebuah pikiran melintas di kepala saya. Sebuah pikiran yang kelak mengubah segalanya. Sepanjang perjalanan pulang dari toko hari itu, kepala saya penuh, bukan oleh amarah, tapi oleh perhitungan. Saya membayangkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya diam saja, membiarkan toko itu disita, dan menyaksikan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Mungkin itu yang pantas mereka terima. Tapi saya tahu, jika toko jatuh, yang paling menderita bukan hanya Bu Ulan. Para karyawan toko yang sudah bekerja bertahun-tahun akan kehilangan pekerjaan. Dan toko itu, bagaimanapun, adalah peninggalan ayah mertua saya. Satu-satunya orang di keluarga itu yang dikabarkan pernah memperlakukan menantu dengan baik, meski saya tidak sempat mengenalnya. Kemungkinan kedua, saya turun tangan. Tapi tidak dengan cara mereka. Tidak dengan menyerahkan uang, lalu kembali diinjak. Kalau saya melakukannya, saya akan melakukannya dengan cara seorang akuntan. Terukur, tercatat, dan sah secara hukum. Saya akan mengubah belas kasihan menjadi kepemilikan. Saya akan mengubah pengorbanan menjadi hak. Tapi malam itu, saya memilih diam. Saya menyimpan surat itu kembali ke tempatnya, seolah saya tidak pernah melihatnya. Hari-hari berikutnya, perlakuan terhadap saya justru semakin parah, seakan semakin terjepit keuangan keluarga. Semakin keras pula mereka melampiaskannya kepada saya. Saya pernah membaca bahwa orang yang sedang ketakutan cenderung mencari seseorang untuk dijadikan pelampiasan. Dan di rumah itu, pelampiasan itu
adalah saya. Setiap kekhawatiran tentang toko, setiap tagihan yang datang, setiap malam yang dilewati Bu Wulan dengan gelisah, semuanya berubah menjadi kemarahan yang ditumpahkan ke arah saya. Seolah saya adalah penyebab dari semua kesulitan itu. Padahal sayalah satu-satunya yang diam-diam berusaha menyelamatkan mereka. Insiden pertama terjadi saat soal uang belanja. Suatu pagi, Bu Wulan menyerahkan dompetnya yang nyaris kosong. Belanja sana. Masak yang banyak, ada tamu nanti, perintahnya. Saya membuka dompet itu. Isinya hanya Rp20.000. Dengan uang sebesar itu, mustahil memasak untuk tamu. Maka saya menambah dari uang gaji saya sendiri. Saya belanja ayam, sayur, dan bumbu. Menghabiskan hampir Rp300.000 dari kantong saya. Saya masak sejak siang, berkeringat di depan kompor. Saat tamu datang dan memuji masakan, Bu Wulan tersenyum bangga. Iya, ini resep keluarga kami, ujarnya. Seolah dialah yang memasak. Tidak ada satu kata pun untuk saya. Tapi malam itu saya mencatat. Bukan dalam hati, dalam buku. Insiden kedua, soal Dinda. Suatu hari Dinda mendatangi saya dengan wajah memelas. Mbak, pinjem uang dong, 5 juta aja. Buat modal usaha online, katanya. Saya tahu, uang itu tidak akan dipakai untuk usaha. Tapi demi menjaga hubungan, saya meminjamkannya. Saya bahkan mencatat tanggal dan jumlahnya. Lalu memintanya menandatangani sebuah catatan kecil sebagai bukti. Dinda tertawa. Mbak ini lebay banget. Masa adik ipar disuruh tanda tangan? Tapi saya bersikeras, dan ia menurut. Sebulan kemudian, saat saya menanyakan uang itu, Dinda malah marah. Mbak ini pelit banget. Uang segitu aja diungkit-ungkit. Pantas ibu nggak suka sama kamu, katanya. Uang itu tidak pernah kembali, tapi tanda tangan itu saya simpan. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Saat itu kami sedang makan malam bersama. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya duduk di meja yang sama dengan mereka. Tapi belum sempat saya menyuapkan nasi. Bu Wulan menatap saya tajam. Kamu sudah selesai cuci piring belum? Kalau belum, makannya nanti saja di dapur. Di sini, tempatnya keluarga. Ucapnya dingin. Reza menunduk. Dinda menahan tawa. Saya bangkit, membawa piring saya ke dapur, dan makan sendirian di sana, ditemani suara cicak di dinding. Saat itu, saya sadar di rumah ini. Meja makan pun punya kasta. Ada lagi kejadian yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah saya dipandang. Suatu malam, saat saya sedang mencuci tumpukan pakaian keluarga di belakang rumah, tiba-tiba air berhenti mengalir. Saya kira pompa rusak. Tapi saat saya mengecek ke depan, saya melihat Dinda berdiri di dekat sakelar pompa air, tersenyum. Ia sengaja mematikannya. Ups, kepencet, katanya. Lalu berlalu sambil tertawa. Saya berdiri di tengah cucian yang basah setengah, di kegelapan. Sementara dari dalam rumah terdengar suara televisi dan tawa mereka. Saya menyelesaikan cucian itu dengan air seember yang saya timba dari sumur belakang. Sampai larut malam. Esok paginya, saya menemukan beberapa baju saya tergeletak di luar pagar. Basah, terkena embun. Saat saya tanya, Bu Wulan menjawab enteng. Oh itu, lemari penuh. Baju menantu kan tidak perlu tempat khusus. Baju-baju saya, hasil kerja saya sendiri, dibuang keluar seperti sampah. Saya memungutnya satu persatu, mencucinya kembali, dan menyimpannya di dalam koper, di bawah tempat tidur. Sejak saat itu, saya tidak lagi menaruh apapun yang berharga di lemari rumah itu. Saya ingin marah, tapi saya tahu marah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang menyelesaikan masalah bukan air mata, melainkan persiapan. Maka diam-diam, saya mulai menyusun rencana, bukan rencana balas dendam. Rencana untuk bertahan dan kelak. Untuk berdiri.
Saya mulai dari toko. Sebagai akuntan, saya tahu persis bagaimana menyelamatkan sebuah usaha yang hampir mati. Saya tahu utang 250 juta itu bisa dinegosiasi. Saya tahu pemasok bisa diajak bekerja sama lagi jika ada jaminan. Dan saya tahu saya punya tabungan. Tabungan 7 tahun bekerja. Tabungan yang saya kumpulkan sejak sebelum menikah. Yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun di rumah itu. Tapi saya tidak bodoh. Saya tidak akan menyerahkan uang saya begitu saja ke tangan orang yang menghina saya. Kalau saya menyelamatkan toko ini, saya harus melakukannya dengan benar, dengan hitam di atas putih. Saya menemui seorang notaris. Namanya Pak Surya, seorang kenalan lama dari kantor saya. Saya jelaskan situasinya. Pak Surya mengangguk. Kalau kamu menyuntikkan modal sebesar itu, Maya, kamu berhak atas porsi kepemilikan. Itu adil. Itu hukum, katanya. Maka kami mulai menyiapkan dokumennya. Pelan-pelan, rapi, dan sah. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia. Di siang hari, saya tetaplah Maya, menantu yang dihina, yang menyapu dan memasak tanpa ucapan terima kasih. Tapi di malam hari, setelah semua orang tidur, saya menjadi Maya yang lain. Saya membuka laptop di dalam kamar, menyusun proyeksi keuangan, menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali toko. Saya menghubungi pihak bank diam-diam dan menegosiasi ulang utang yang menunggak. Sebagai akuntan, saya tahu cara berbicara dengan bank. Saya tahu istilah yang membuat mereka mendengarkan. Setelah beberapa kali pertemuan, saya berhasil menurunkan denda keterlambatan dan menyusun skema pelunasan yang masuk akal. Saya juga menemui beberapa pemasok lama yang sudah berhenti mengirim barang. Saya meyakinkan mereka dengan angka dan rencana yang jelas bahwa toko ini akan bangkit. Satu persatu, mereka setuju untuk bekerja sama lagi. Pak Surya, notaris itu, membantu saya menyusun seluruh kerangka hukumnya. Yang kamu lakukan ini benar, Maya, katanya suatu malam saat kami menyelesaikan draft akta. Banyak orang menyuntikkan uang ke usaha keluarga atas dasar kasih sayang. Lalu di kemudian hari, mereka tidak punya apa-apa saat dikhianati. Kamu melindungi dirimu sendiri. Itu bukan kelicikan. Itu kebijaksanaan. Kata-kata itu menguatkan saya. Karena jujur, ada saat-saat saya merasa bersalah. Merasa seolah saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi kemudian saya teringat mangkuk-mangkuk kosong di meja makan, tempat saya tidak pernah diizinkan duduk. Dan rasa bersalah itu pun lenyap. Sementara itu, di rumah, tidak ada yang tahu. Mereka kira saya hanya menantu lemah yang bisa diinjak kapan saja. Sebelum saya lanjutkan, ada satu kejadian lagi yang ingin saya ceritakan. Karena kejadian ini lebih dari yang lain, yang membuat saya benar-benar memahami bahwa di mata mereka, saya tidak akan pernah cukup baik. Suatu sore, Bu Wulan mengadakan arisan di rumah. Para ibu tetangga datang, duduk di ruang tamu, mengobrol sambil menikmati kue yang tentu saja saya yang membuatnya. Di tengah obrolan, salah seorang tamu memuji rumah yang bersih dan masakan yang enak. Bu Wulan alih-alih menyebut nama saya, malah berkata, ini semua karena saya tegas mendidik menantu. Kalau tidak diawasi, menantu zaman sekarang malas-malas. Para tamu tertawa. Lalu Bu Wulan melanjutkan, membandingkan saya dengan menantu Bu Ratih. Tetangga sebelah, coba lihat menantunya Bu Ratih. Sudah cantik, pintar, masak. Penghasilannya juga besar. Lah, menantu saya, ya begini ini. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya dengan nampan teh di tangan. Ironisnya, penghasilan saya sebagai akuntan jauh lebih besar dari menantu Bu Ratih. Tapi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu. Karena di rumah itu, kebenaran tentang saya tidak pernah penting. Yang penting hanyalah saya tetap berada di bawah. Insiden keempat terjadi tak lama setelah itu. Pagi itu, Bu Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Beliau membuka lemari saya, mengobrak-abrik isinya. Saya dengar, kamu punya tabungan. Mana? Keluarga lagi susah. Masa kamu diam saja? Tuntutnya.
Saya berdiri tenang. Saya tidak punya banyak, Bu. Gaji saya pas-pasan, jawab saya. Itu bohong. Tentu saja. Tapi saya sudah belajar kepada orang yang tidak menghargai. Kejujuran hanya akan menjadi senjata yang dipakai untuk melukai kita. Bu Wulan mendengus. Pelit. Dasar menantu pelit, katanya sambil membanting pintu. Malam itu, Reza menghampiri saya. Untuk sesaat, saya berharap ia akan membela saya. Maya, katanya pelan. Saya menoleh. Menunggu. Kalau kamu memang punya simpanan, tolong bantu ibu, kasihan beliau. Lanjutnya. Hati saya remuk, bukan karena Bu Wulan, tapi karena suami saya sendiri lebih percaya pada ibunya daripada melindungi istrinya. Saya tidak menjawab, saya hanya membalikan badan dan memejamkan mata, sambil menahan sesuatu yang pecah pelan-pelan di dalam dada. Insiden kelima adalah soal toko lagi. Suatu sore, datang 2 orang dari bank ke rumah. Mereka membawa surat resmi. Bu Wulan panik. Dinda menangis. Pak Hendra menghilang entah kemana. Reza hanya berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, saya melihat rumah itu benar-benar ketakutan. Surat itu menyatakan, jika dalam 2 minggu, utang tidak dibayar, toko dan sebagian aset keluarga akan disita. Dalam kepanikan itu, semua mata tiba-tiba menatap saya. Bukan karena mereka menyayangi saya, tapi karena di antara semua orang di ruangan itu, hanya saya yang bekerja dengan uang. Bu Wulan mendekat. Suaranya tiba-tiba melembut. Maya, kamu kan pintar soal beginian. Tolong. Nak, tolong selamatkan toko ini, pintanya. Baru kali ini beliau memanggil saya nak. Saya menatap mereka satu persatu. Saya bisa saja menolak. Saya bisa saja membiarkan rumah ini runtuh dengan tangannya sendiri. Tapi saya tidak melakukannya. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sudah punya rencana. Baik, Bu, kata saya, tenang, saya akan bantu. Tapi semuanya harus melalui jalur yang benar. Saya tidak mau ada masalah hukum di kemudian hari. Mereka mengangguk cepat. Saat itu, mereka akan menyetujui apa saja. Dan itulah yang saya tunggu. Keesokan harinya, saya membawa Pak Surya ke rumah. Di hadapan Bu Wulan, Reza, dan Pak Hendra. Saya menjelaskan rencananya. Saya akan melunasi seluruh utang toko sebesar 250 juta rupiah. Ditambah modal tambahan untuk membeli stok dan memperbaiki toko. Total hampir 400 juta rupiah sebagai imbalannya. Kepemilikan toko akan dibagi secara sah dan porsi saya dituangkan dalam akta resmi. Semuanya hitam di atas putih. Bu Wulan ragu sejenak. Ego beliau jelas terusik, tapi Dinda berbisik panik. Bu, terima saja. Daripada tokonya disita, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya, dengan berat hati, Bu Wulan menandatangani. Reza menandatangani sebagai saksi. Pak Hendra dengan wajah pucat ikut menandatangani. Mereka pikir mereka baru saja diselamatkan. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja menandatangani sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hari itu, toko terselamatkan. Utang lunas. Pemasok kembali. Dalam 2 bulan, toko itu kembali ramai. Pendapatan naik. Wajah Bu Wulan kembali cerah. Tapi anehnya, seiring tokonya membaik, perlakuan mereka kepada saya tidak ikut membaik. Justru sebaliknya, insiden kelima belum benar-benar berakhir di situ. Beberapa hari setelah toko mulai membaik, suatu malam Dinda dan Bu Wulan mendatangi saya bersama-sama. Mereka membawa selembar kertas. Maya, ini cuma formalitas, kata Bu Wulan dengan nada manis yang aneh. Tanda tangan saja di sini, biar urusan toko tetap rapi. Saya membaca kertas itu pelan-pelan. Isinya adalah surat pernyataan bahwa saya menyerahkan kembali seluruh hak atas toko kepada keluarga. Tanpa syarat, tanpa pengembalian uang yang sudah saya keluarkan. Saya hampir tertawa. Mereka pikir saya akan menandatangani begitu saja. Saya menatap Bu Wulan dan berkata tenang. Bu, saya akuntan. Saya tidak menandatangani apapun yang tidak saya pahami sepenuhnya. Biar saya pelajari dulu. Wajah Bu Wulan mengeras.
Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah banyak tingkah, desisnya. Saya menyimpan kertas itu, bukan untuk dipelajari, tapi sebagai bukti bahwa mereka berusaha merampas hak saya secara terang-terangan. 1 lembar lagi untuk map saya. Insiden ke-6 yang paling menyakitkan terjadi setelah semua itu. Begitu Toko stabil, mereka seolah lupa siapa yang menyelamatkannya. Bu Wulan kembali memperlakukan saya seperti pembantu, bahkan lebih buruk. Sekarang, Toko sudah jalan. Jangan sok berjasa, katanya suatu kali. Itu kan memang sudah kewajibanmu sebagai menantu. Dinda menambahkan, iya. Lagian, uangnya juga dari toko keluarga, bukan dari Mbak Maya. Saya ingin menjelaskan. Saya ingin menunjukkan bukti transfer dari rekening saya. Surat pelunasan utang. Akta yang sudah ditandatangani. Tapi saya menahan diri karena saya tahu menjelaskan kebenaran kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak percaya hanyalah membuang tenaga. Mereka akan tahu pada waktunya. Dan ketika mereka tahu, tidak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak membantah. Karena saya tahu kebenaran tidak perlu berteriak. Kebenaran cukup menunggu waktunya. Lalu, datanglah hari itu. Hari yang akan saya kenang sepanjang hidup saya. Hari menjelang peringatan 7 tahun wafatnya ayah mertua saya. Setiap tahun, keluarga besar berkumpul untuk acara tahlilan dan makan bersama. Tahun ini, karena toko sudah ramai dan keuangan membaik, Bu Wulan ingin acara yang besar. Beliau mengundang seluruh kerabat, tetangga, dan kenalan. Lebih dari 40 orang. Dan seperti biasa, semua persiapan dibebankan kepada saya. Memasak untuk 40 orang, membersihkan rumah, mengatur kursi, semuanya seorang diri. Saya melakukannya tanpa mengeluh. Saya bangun jam 3 pagi, memasak rendang, opor, dan sambal. Mengangkat panci-panci besar sendirian sampai tangan saya melepuh. Sepanjang pagi itu, saya berputar-putar di antara dapur, ruang tamu, dan halaman. Mengaduk gulai di panci besar, menggoreng kerupuk, menata piring dan gelas, menyusun kursi-kursi plastik yang dipinjam dari tetangga. Punggung saya pegal, tangan saya melepuh, terkena cipratan minyak panas. Tapi tidak ada satupun yang menawarkan bantuan. Dinda sibuk berfoto dengan baju barunya. Bu Wulan sibuk menyambut tamu dengan senyum keibuannya yang palsu. Dan Reza, suami saya, sibuk mengobrol dengan sepupu-sepupunya di teras, tertawa. Seolah istrinya tidak sedang banting tulang di dapur. Saat tamu mulai berdatangan, rumah itu wangi masakan, wangi kerja keras saya. Tapi tidak ada yang tahu itu. Menjelang siang, saat semua tamu sedang berkumpul, perut saya terasa melilit. Saya belum makan sejak pagi. Saya menghampiri Bu Wulan di dapur dan berkata pelan, "Bu, boleh saya makan sedikit dulu? Saya belum makan dari tadi." Saya berbisik agar tidak terdengar tamu. Tapi Bu Wulan justru meninggikan suaranya. Sengaja. Agar semua orang mendengar. "Makan. Kamu pikir ini rumahmu? Makan itu nanti, setelah semua tamu selesai. Kalau lapar sekali." Beliau menunjuk ke sudut dapur, ke mangkuk makanan anjing peliharaannya. "Makan saja dari sana. Toh kerjamu juga seperti binatang peliharaan di rumah ini." Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas. Dinda menutup mulut menahan tawa. Dan di pintu dapur, Reza berdiri. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Saya menatapnya, berharap untuk terakhir kalinya ia akan membela saya. Tapi suami saya hanya menunduk, lalu berbalik pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya berdiri di sana, di tengah dapur yang penuh masakan hasil tangan saya. Di hadapan puluhan pasang mata, beberapa tamu menundukkan pandangan, tidak tahan melihat. Seorang ibu tua di pojok ruangan menggelengkan kepala pelan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Karena di rumah ini, Bu Wulan adalah ratu dan tidak ada yang berani menentang ratunya. Mangkuk anjing itu masih ada di sudut dengan sisa makanan kemarin
yang sudah mengering, dan Bu Wulan menunjuknya sambil menatap saya dengan senyum penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Saya menatap mangkuk itu, lalu menatap Bu Wulan, lalu menatap Reza yang sudah berbalik pergi. Sesuatu di dalam diri saya yang selama 3 tahun saya tahan, akhirnya patah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya hanya melepas celemek yang saya kenakan, melipatnya rapi, dan meletakkannya di meja. Lalu, saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah map yang selama ini saya simpan di dasar lemari. Map berisi seluruh dokumen. Saya juga mengambil beberapa helai baju, memasukkannya ke dalam tas. Lalu, saya berjalan keluar, melewati kerumunan tamu, melewati Bu Wulan yang masih tersenyum penuh kemenangan, dan melewati pintu rumah itu. Saya tidak menoleh. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menang. Di luar, Pak Surya sudah menunggu di dalam mobilnya, seperti yang sudah kami janjikan beberapa hari sebelumnya. Saya tahu hari ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka akan secepat dan sekejam ini. Saya masuk ke mobil, menutup pintu, dan menarik napas panjang. Sudah siap, Maya? Tanya Pak Surya. Saya mengangguk. Sudah. Pakistan, jalankan semuanya. Apa yang terjadi 2 jam berikutnya adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Pak Surya membawa saya ke kantornya. Di sana, semua dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan toko yang menyatakan bahwa porsi kepemilikan terbesar berada di tangan saya. Sah dan tercatat di notaris. Bukti transfer pelunasan utang sebesar 250 juta rupiah dari rekening pribadi saya. Bukti suntikan modal tambahan. Surat utang Dinda yang ditandatanganinya sendiri. Catatan pengeluaran belanja yang selama ini saya tombok. Bahkan surat pernyataan yang dulu mereka sodorkan untuk merampas hak saya, yang menjadi bukti niat buruk mereka. Semuanya tersusun rapi, bertanggal, dan sah secara hukum. 3 tahun penghinaan terangkum dalam 1 map tipis, dan setiap lembar di dalamnya adalah hasil dari 1 pelajaran sederhana yang saya pegang sejak kecil, bahwa angka tidak pernah berbohong, dan dokumen yang sah lebih kuat daripada 1000 air mata. Pak Surya menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatap saya. Kamu yakin, Maya? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Mereka akan tahu segalanya, katanya. Saya mengangguk. Saya sudah memberi mereka 3 tahun. Pakistan, 3 tahun untuk memperlakukan saya sebagai manusia. Mereka memilih untuk tidak. Sekarang, biarkan hukum yang berbicara. Pak Surya tersenyum tipis, lalu mulai menghubungi pihak-pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi hari itu juga. Sementara itu, di rumah, semuanya mulai terbongkar. Rupanya, sore itu juga datang petugas dari bank ke toko untuk menyelesaikan administrasi peralihan. Mereka membawa berkas, dan di berkas itu tertera dengan jelas. Nama pemilik mayoritas toko bukanlah Bu Wulandari, bukan pula Reza, melainkan nama saya, Maya Kusuma. Reza yang menerima petugas itu. Saya bisa membayangkan wajahnya saat membaca dokumen itu. Pucat, gemetar. Ia langsung menelpon Pak Hendra, menanyakan kebenaran semua ini. Dan Pak Hendra, yang selama ini tahu tapi diam karena malu, telah salah mengelola pembukuan. Akhirnya mengakui semuanya, bahwa toko hampir disita, bahwa sayalah yang melunasi utangnya, bahwa secara hukum, toko itu kini sebagian besar milik saya. Pak Hendra menjelaskan dengan suara gemetar bahwa selama berbulan-bulan ia menyembunyikan kondisi sebenarnya, bahwa ia takut disalahkan karena pembukuan yang berantakan, bahwa ketika toko hampir disita, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, saya yang turun tangan, Maya yang menyelamatkan semuanya. Kata Pak Hendra, lirih. Dan kalian memperlakukannya seperti itu. Reza mendengarkan dengan tubuh membeku, menyandar ke dinding, seolah kakinya tak lagi mampu menopang. Reza berlari ke dapur, memberitahu ibunya di tengah acara. Dan di sanalah, di hadapan 40 tamu yang baru saja menyaksikan Bu Wulan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Kebenaran itu
meledak. Bu Wulan, yang 2 jam lalu begitu angkuh, jatuh terduduk di lantai. Beliau pingsan. Seluruh rumah gempar. Tamu-tamu yang tadi diam, kini berbisik-bisik. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ibu mertua menghina menantunya seperti binatang. Dan kini, mereka tahu menantu yang dihina itulah yang selama ini menanggung seluruh keluarga. Telepon saya berdering. Reza, saya mengangkatnya. Suaranya bergetar. Maya, Maya. Ini benar. Toko itu atas namamu. Iya, Reza. Jawab saya tenang. Semuanya sah. Kamu menandatanganinya sendiri. Ingat, sebagai saksi. Tapi, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu diam saja? Suaranya hampir menangis. Saya terdiam sejenak. Lalu saya berkata, karena setiap kali saya bicara, tidak ada yang mendengar. Setiap kali saya disakiti, kamu memilih diam. Jadi, saya belajar untuk diam juga. Dan dalam diam itu, saya menyelamatkan keluargamu. Reza. Keluarga yang bahkan menyuruh saya makan dari mangkuk anjing. Maya, aku tidak tahu keadaannya separah itu, kata Reza akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Itu masalahnya. Reza, jawab saya. Kamu tidak pernah tahu apa-apa. Kamu memilih untuk tidak tahu. Lebih mudah memejamkan mata daripada melihat istrimu diperlakukan seperti itu. Lebih nyaman diam daripada berhadapan dengan ibumu. Selama 3 tahun, kamu membiarkan saya berjuang sendirian. Di rumah yang katanya rumah kita. Saya mendengar isakan tertahan di seberang sana. Untuk sesaat, ada bagian dari hati saya yang ingin luluh. Saya pernah mencintai laki-laki ini dengan sepenuh hati. Tapi cinta tanpa penghormatan adalah rumah tanpa fondasi. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Di seberang sana, Reza tidak bisa berkata apa-apa. 3 hari kemudian, mereka datang ke kantor Pak Surya, Bu Wulan, Reza, dan Dinda. Wajah-wajah yang dulu begitu angkuh, kini terlihat begitu kecil. Bu Wulan, yang dulu tidak pernah sudi memanggil nama saya, kini duduk di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Maya, suaranya parau. Ibu minta maaf. Tolong, jangan ambil toko itu. Itu satu-satunya yang kami punya. Saya menatapnya. Lama. Di dalam diri saya, ada bagian yang ingin membalas, yang ingin berkata, bagaimana rasanya? Bu, kehilangan segalanya. Tapi saya tidak melakukannya, karena saya bukan mereka. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah berniat mengambil toko ini untuk saya sendiri. Saya menyelamatkannya, karena itu peninggalan ayah mertua saya. Dan karena di dalamnya ada nafkah banyak orang. Toko ini akan tetap berjalan. Tapi mulai sekarang, semuanya akan dikelola secara profesional. Ada pembukuan yang jelas. Ada gaji yang adil, dan tidak ada lagi yang boleh memperlakukan siapapun di keluarga ini seperti pembantu. Ruangan itu hening. Bu Wulan, yang selama 3 tahun tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada saya, kini menatap saya seolah baru pertama kali melihat saya sebagai manusia. Mungkin memang begitu. Mungkin baru hari itu beliau benar-benar melihat saya. Kenapa? Suara beliau bergetar. Kenapa kamu masih mau menyelamatkan kami setelah semua yang kami lakukan? Saya menarik napas. Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Bu, saya tidak ingin hati saya sekeras hati yang pernah menyakiti saya. Kebencian itu beban. Bu, dan saya memilih untuk tidak membawanya seumur hidup saya. Bu Wulan mengangkat wajahnya, tidak percaya. Tentang Dinda, lanjut saya. Utangmu yang 5 juta itu saya anggap lunas. Tapi mulai sekarang, kamu akan bekerja di toko dengan gaji. Supaya kamu tahu, mencari uang itu tidak mudah. Dinda menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membalas. Lalu saya menoleh kepada Reza, suami saya. Laki-laki yang dulu saya cintai dengan seluruh harapan saya. Dan kamu. Reza, kata saya. Suara saya bergetar, tapi
tetap tegas. Saya tidak pernah meminta rumah mewah. Saya tidak pernah meminta kekayaan. Saya hanya meminta satu hal, dibela. Sekali saja. Dan dalam 3 tahun, kamu bahkan tidak pernah melakukannya. Reza menangis. Maya, beri aku kesempatan. Aku salah. Aku akan berubah. Saya tersenyum. Senyum yang lelah. Mungkin kamu akan berubah, Reza. Tapi saya juga sudah berubah. Saya bukan lagi Maya yang dulu, yang menelan semua luka demi kata damai. Saya tidak langsung memutuskan apapun hari itu. Saya butuh waktu. Tapi satu hal sudah pasti. Saya tidak akan pernah lagi kembali menjadi orang yang bisa diinjak. Saya tidak akan berpura-pura bahwa semuanya langsung membaik begitu saja. Hari-hari pertama setelah kejadian itu adalah hari-hari yang canggung dan menyakitkan bagi semua orang. Kabar tentang apa yang terjadi di acara tahlilan menyebar cepat ke seluruh kampung. Para tetangga yang dulu memuji ketegasan Bu Wulan, kini berbisik-bisik di belakangnya. Bu Wulan, yang dulu begitu bangga akan kehormatannya, kini jarang keluar rumah. Saya tidak merasa puas melihat itu. Anehnya, saya justru merasa sedih karena pada akhirnya kehancuran seseorang, bahkan orang yang menyakiti kita, tidak pernah benar-benar terasa seperti kemenangan. Bulan-bulan setelahnya, toko itu berkembang pesat di bawah pengelolaan saya. Saya merekrut karyawan baru, membenahi sistem, dan membuka cabang kecil di kota sebelah. Dinda, yang awalnya bekerja dengan setengah hati, perlahan berubah. Ternyata, ketika seseorang diberi tanggung jawab dan rasa hormat, mereka bisa menjadi pribadi yang berbeda. Suatu hari, ia menghampiri saya dan berkata, "Mbak, maaf untuk semua yang dulu. Aku malu." Saya hanya menepuk bahunya. Beberapa luka tidak perlu dibalas. Cukup dibiarkan sembuh. Bu Wulan paling lama berubahnya. Tapi suatu pagi, saya menemukan secangkir teh hangat di meja kerja saya. Bu Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu, berbisik kepada saya. "Itu Bu Wulan yang buat." "Mbak, beliau bangun pagi-pagi tadi." Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dada saya terasa sedikit lebih hangat. Tentang Reza. Kami memutuskan untuk berpisah sementara, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran. Saya berkata kepadanya, jika ia benar-benar ingin memperbaiki diri, ia harus belajar berdiri sendiri, bukan di belakang ibunya, bukan pula di belakang saya. Apakah kami akan bersatu lagi suatu hari? Saya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya tidak akan menunggu sambil menderita. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, saya dengar Reza mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil, jauh dari rumah ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia belajar mengurus dirinya sendiri. Mungkin, justru dengan saya pergi, ia akhirnya menjadi laki-laki yang seharusnya. Kadang, cara terbaik untuk mencintai seseorang adalah dengan tidak terus menyelamatkannya dari konsekuensi kelemahannya sendiri. Sekarang, saya tinggal di apartemen kecil saya sendiri di Jakarta. Pagi hari, saya menyeduh kopi, membuka laporan keuangan toko di laptop, dan tersenyum melihat angka-angka yang akhirnya jujur kepada semua orang. Di akhir pekan, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, makanan itu terasa nikmat karena saya memakannya dengan harga diri yang utuh. Kadang, di malam yang sepi, saya teringat perempuan yang dulu. Maya yang bangun jam 3 pagi, yang menelan setiap hinaan demi sebuah kata damai, yang makan sendirian di dapur ditemani suara cicak. Saya tidak membencinya, saya justru berterima kasih kepadanya karena kesabarannya, ketabahannya, dan diamnya yang panjang itulah yang akhirnya membawa saya ke sini. Diam, saya bukan kelemahan. Diam saya adalah strategi, dan air mata yang dulu saya tahan kini berubah menjadi kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Diam bukan berarti kalah. Kadang, orang yang paling sering diremehkan adalah orang yang paling kuat menahan dan paling siap
saat waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari memberi, tapi tidak pernah dianggap. Yang bekerja sampai tangannya melepuh, tapi tetap dipandang rendah. Jika kalian salah satunya, dengar baik-baik. Kalian tidak harus membalas dengan kebencian, tapi kalian juga tidak harus terus menerima. Belajarlah, bersiaplah, dan jagalah harga diri kalian. Karena harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh kalian serahkan kepada siapapun. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang mengira diam adalah jalan tengah, padahal diam saat istrinya disakiti adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Membela orang yang kita cintai bukanlah pilihan. Itu adalah kewajiban. Dan ada juga para ibu mertua seperti Bu Wulan yang lupa bahwa menantu juga anak orang. Bahwa perempuan yang masuk ke rumah kalian meninggalkan rumahnya sendiri demi mencintai anak kalian. Perlakukanlah dia seperti kalian ingin anak perempuan kalian diperlakukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk membalas atau pilihan untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.